Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Unis dan Mars Pose. Universitas Islam Syekh Yusuf, itulah alma mater kita. Keempat menggembleng kader umat, penjunjung pengamat Pancasila. Universitas Islam Syekh Yusuf, pencetak sarjana harapan bangsa. Cita-cita bangsa,
Pompa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Acara berikutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum KSI SSC Unis Tangerang kepada Kak Hadi Rahman, dipersilahkan. Halo, cek kedengaran suaranya. Aman Kak, kedengaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Hajah Siruni Multasih, SE, MSI, selaku pembina UKM SCC Unis Tangerang. Saya hormati Ibu Ana Sofia Sikasari, SE, MSI, CMA, selaku keynote speaker dan menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kampus Unis Tangerang. Saya hormati Bapak Ahsin Muammar sebagai pemateri dalam acara ini. Yang saya hormati Saudara Aldiansah Verjas Yanto sebagai Ketua Pelaksana panitia pada acara ini. Dan yang saya hormati pada seluruh peserta yang telah menghadiri dalam acara ini. Baik, sama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, umat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan dalam kegiatan hari ini, yaitu kunjungan kebahagiaan mengenai pengenalan dari
BSI. Semoga kita dengan adanya kegiatan ini mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu-ilmu yang kita dapat pada sore hari ini. Dan tak lupa lagi salawat dan salam, marilah kita junjungkan pada Nabi kita, Habibina, wa syafi'ina, wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua yang ada di dalam acara ini, dalam perkenalkan, nama saya Hadi Rahman, selaku Ketua Umum SCC Unis Tangerang. Mungkin teman-teman masih belum kenal dengan SCC yang lain. Mungkin teman-teman yang lain masih belum kenal dengan SCC. SCC ini adalah merupakan Syariah Economic Club yang merupakan wadah mengenai pembelajaran dari ekonomi syariah yang didasari kajian-kajian tentang literasi ekonomi syariah yang dipelajari oleh serangkaian dari para mahasiswa Unis Tangerang. Dan pada acara kali ini, insya Allah dalam kegiatan SCC ini kita ingin mengadakan kunjungan kelembagaan. Dengan kunjungan kelembagaan ini kita ingin lebih meningkatkan pengenalan dengan adanya lembaga BSI. Mungkin teman-teman sudah beberapa teman-teman yang sudah mungkin tahu ya sebagian sejarah dari BSI ini. Ya mungkin di merger ya dari beberapa bank, 3 bank, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah, yang itu di merger menjadi Bank BSI. Mungkin teman-teman masih banyak yang mungkin masih belum tahu tentang pengenalan BSI, nanti mungkin lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pemateri yang akan disampaikan oleh pemateri pada kajian sore hari ini. Dan mungkin sedikit sambutan yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menghadiri acara ini, dan juga terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah pemateri yang sudah mengisi acara ini, dan juga teman-teman panitia yang sudah berusaha untuk memaksimalkan dalam agenda acara ini. Mungkin cukup demikian dalam sambutan saya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hadi Rahman atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Pembina KSI SEC Unis Tangerang, yakni kepada Ibu Haja Sri Nuning Mulasi, SEMSI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sobihi wa man wala amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini menjelang sore kita bisa berkumpul walaupun hanya dalam dunia maya, tetap diberi kesehatan, diberi banyak limpahan karunia, sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati, keynote speech pada sore hari ini Ibu Ana Sofia, selaku Wakil Dekan 1 FEB Unis Tangerang. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga dari narasumber Pak Ahsin Muammar dari BSI. Terima kasih berkenan hadir pada acara sore hari ini. Yang Ibu banggakan, terima kasih juga Ketua SEC Hadi Rahman. Terima kasih sudah memberi sambutannya tadi. Tak lupa kebanggaan Ibu, Ketuplak dan panitia pada
kegiatan SEC kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas semua jerih payahnya sehingga acara ini bisa berlangsung. Alhamdulillah, ini mungkin adalah acara yang pertama kegiatan kunjungan kelembagaan. SEC kenapa milih BSI? Satu, BSI banknya Unis ya, Mas Adi ya. Kemudian juga mudah-mudahan peserta kali ini juga termasuk mahasiswa ibu di akuntansi syariah. Alhamdulillah kebetulan minggu-minggu ini kami dalam kajian terkait dengan merger. Jadi ini penting banget ini, wajib bagi yang semester 7 ambil mata kuliah ibu. Ya, wajib dengerin, wajib menyimak. Mudah-mudahan ada di record ya panitia agar nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain yang kuliah pada sore hari kelas ibu yang mungkin masih dalam bekerja hari sekarang. Terkait dengan merger BSI, walaupun kita tidak bisa hadir langsung ke BSI, walaupun dekat di Tang City, tapi dengan adanya pandemi, kita bisa mengadakan kegiatan ini. Nanti mungkin harusnya ada tour ya, walaupun dalam dunia maya, Pak Ahsin ya, ada tour, di-guide oleh Pak Ahsin jalan-jalan ke BSI. Kalau bisa BSI pusat ya, karena kita baru di dunia maya juga melihat laporan keuangannya Pak Ahsin. Jadi saya minta mahasiswa semester 7 perhatikan, amati 5 tahun sebelum BSI, BRI, BNI, dan Bank Mandiri merger. Betulkah merger BSI akan sesuai apa hambatannya dan apakah semua goals atau tujuan yang hendak dicapai BSI untuk merger jadi perbankan yang profesional, perbankan yang bisa meningkatkan aset dan pelayanannya bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan kelembagaan BSI ini, kita makin lebih mengenal perbankan syariah, di mana kita sebagai Muslim dan nasabah harus juga berkewajiban untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, khususnya dan di dunia. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ekonomi Rabani? Ekonomi Rabani? Bisa. Ekonomi Rabani? Bisa. Mantap. Allahu Akbar. Demikian mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Sri Nuning Mulatsi, SEMSI atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu keynote speaker yang akan dibawakan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kepada Ibu Anna Sofia Tikasari, SEMSI CMA, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih MC sudah memberikan waktu kesempatan kepada saya kurang lebih 10 menitnya, kurang dari 10 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu. Terdengar Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat narasumber kita Bapak Ahsin Muammar dari BSI, selamat datang Pak. Terima kasih sudah mau bergabung dan menyempatkan hadir pada sore hari ini.
dan yang saya hormati pembina SEC Ibu Sri Nuning Mulatsi, SEMSI, serta Ketua SEC Hadi, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia di sore hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir di dalam ruang Zoom ini ya, dalam kegiatan kunjungan kelembagaan BSI. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk melaksanakan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama-tama saya perkenankan saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada BSI yang sudah berkenan untuk memberikan wawasan kepada kami serta rekan mahasiswa, di mana BSI sebagai partner atau mitra Unis Tangerang dalam penghimpunan dana serta pendistribusian melalui layanan perbankan. Dan apresiasi juga saya berikan kepada FOSE dan SEC telah mengadakan kegiatan kunjungan kelembagaan ini. Saya berikan big applause ya, cukup antusias dan interaktif serta menarik, yang dimana kegiatan ini pasti akan berikan pemahaman kepada mahasiswa untuk mengenal lebih dekat dengan BSI, khususnya pada sektor perbankan syariah. Baik, perkembangan keuangan syariah yang lebih pesat ini dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kebutuhan yang mendesak di masyarakat akan sistem keuangan yang bebas dari riba, serta regulasi yang responsif terkait kebutuhan keuangan syariah. Nah, model pengembangan sistem keuangan syariah yang sudah tersedia ini secara global ini untuk replikasi dengan bergabungnya 3 perbankan syariah. Tadi yang sudah disebutkan ya, perbankan syariah milik BUMN yang akan menjadi kekuatan besar untuk menopang industri halal. Nah, ini dengan adanya penggabungan dari ketiga BUMN ini di sektor keuangan syariah, ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah sebagai wujud dukungan terhadap ekonomi syariah di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ekonomi syariah timbul karena kebutuhan dari bottom up. Jadi dari masyarakat yang memiliki inisiatif untuk menggiatkan atau menggalakkan ekonomi syariah. Nah, salah satu upaya bukti wujud bahwa pemerintah mendorong perbankan syariah yaitu adanya master plan atau rencana induk ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2019 sampai 2024. Nah, salah satu dari penggabungan ketiga BUMN bank ini merupakan salah satu wujud ya, salah satu program sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Nah, ada beberapa program lain yang dimasukkan dalam kegiatan rencana induk ekonomi dan keuangan syariah ini, yaitu salah satunya adalah pengembangan industri halal yang kita tahu ya, food and makanan dan minuman halal ya, lalu sertifikasi produk halal serta jasa keuangan syariah ya. Yang kita tahu pelopor pertama itu di 2004 ya, kalau tidak salah itu munculnya Bank Muamalat yang mempelopori syariah pertama kali. Dan masih banyak lagi, bahkan sekarang halal ini sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle, di mana yang kita ketahui ada travel ya, ada travel halal ya, dan masih banyak lagi ya, termasuk. Nah, diharapkan dengan adanya penggabungan ketiga BUMN ini menjadi pendorong
atau motor penggerak bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, saat ini mungkin saya melihat, saya mengutip dari Bank Indonesia ya. Jadi Bank Syariah ini memiliki target 5 tahun ke depan menjadi 5 besar dunia. Ya, untuk saat ini berada di posisi di 2021 berada di posisi 8 bank terbesar dari sisi aset secara nasional. Oke, nah di sini Indonesia ini sangat memiliki peluang atau potensi yang cukup besar di mana Indonesia berkontribusi besar sebagai anggota G20 dalam pembentukan PDB, Produk Domestik Bruto Dunia. Dan tidak bisa dipungkiri ya bahwa mayoritas penduduk Indonesia ini adalah agamanya Islam. Nah, ini yang ikut menentukan tren ekonomi syariah global. Saya kutip dari Menteri Bappenas Profesor Bambang bahwa State of Global Economic Report di 2019 ini memperkirakan total pengeluaran Muslim ini mencapai 2,1 triliun US dollar. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun 2023 ini mencapai 3 triliun US dollar. Potensi ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk Muslim dunia. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah menjadi keuntungan komparatif perekonomian nasional. Di mana mengingat potensi ekonomi syariah di Indonesia yang begitu besar dan ini mencerminkan peluang pembangunan ekonomi syariah yang dapat berdampak positif pada neraca perekonomian nasional. Pasti didukung juga oleh permodalan dari hasil penggabungan ketiga BUMN ini untuk mewujudkan mimpi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Nah, secara garis besar, ada 4 kerangka master plan yang strategi utama di dalam mengembangkan ekonomi syariah di tanah air. Ya, ini yang salah satunya yang pertama adalah penguatan rantai halal, ya, value chain, halal value chain. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal bisa food, travel, fashion, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Salah satu strateginya adalah pembentukan bank BUMN syariah. Dalam hal ini adalah BSI sebagai wujud motor penggerak. Dan yang ketiga adalah penguatan usaha mikro kecil menengah sebagai penggerak utama rantai nilai halal. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan yang kita tahu ya, bisa dalam bentuk e-commerce, dalam bentuk marketplace, ya, serta teknologi finansial. Ya, teman-teman mungkin sudah sekarang sudah familiar sekali ya menggunakan fintech ya. Yang ini diharapkan bisa mendorong serta mengakselerasi pencapaian strategi lainnya. Nah, terakhir target ekonomi syariah ini kita bisa sebagai masyarakat kita bisa ikut mewujudkan bagaimana pencapaian target ekonomi syariah ini sebagai kita sebagai pelopor di kelas dunia ya 5 besar dunia dan diharapkan juga mampu memaksimalkan kearifan lokal ya kearifan lokal di dalam menangkap peluang global seperti tren gaya hidup halal. Nah, ini termasuk film-film ya, film-film yang Islami itu juga salah satu strategi yang bisa dilakukan. Nah, pandangan tersebut ini sesuai dengan cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dan diharapkan adanya partisipasi segenap lapisan masyarakat dan kita sebagai pelaku rekan mahasiswa bisa mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Insya Allah ya teman-teman ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rahmat dan ridho-Nya, dan semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menambah hasanah pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang benar dari Allah, kehilafan semata-mata dari saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana Sofia Atikasari, SE MSI CMA, atas sedikit penjelasannya mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Semoga dapat memperluas wawasan kita semua mengenai perekonomian syariah di Indonesia. Dan acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, yakni Saudari Saskia Amanda. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya untuk para peserta diharapkan untuk selalu on kamera. Baik, terima kasih Afri dan Nurel selaku MC pada acara sore hari ini yang sudah mempersilahkan saya. Selamat sore kepada Bu Nuning, Bu Ana, dan Bapak Ahsin Muammar selaku pemateri, dan selamat sore kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saskia Amanda sebagai moderator yang berkesempatan untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Operator, boleh untuk ditampilkan? Oke, profil pemateri atau CV dari pemateri kita pada sore hari ini yaitu yang bernama Bapak Ahsin Muammar, pekerjaan sampai sekarang. Pengalaman, ada banyak pengalaman yang diperoleh Bapak Ahsin Muammar. Yang pertama ada Executive Assistant to CEO Bank Syariah Mandiri dari 2012 sampai 2014. Lalu ada Branch Manager di Bank Syariah Mandiri dari 2014 sampai 2017. Lalu ada Syariah Compliance Department Head Bank Syariah Mandiri dari 2016 sampai 2018. Lalu yang terakhir ada Learning Facilitator Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Indonesia dari 2019 sampai 2021. Lalu beliau juga sudah menempuh pendidikan yaitu S1 dakwah UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Lalu yang kedua ada MMFEB UI dan MBA University of Grenoble, Prancis. Lalu beliau juga sudah memperoleh sertifikasi. Yang pertama adalah Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM DSN MUI. Lalu yang kedua ada DPS Perbankan Syariah DSN MUI. Lalu yang terakhir ada Manajemen Resiko Perbankan Syariah level 3. Lalu selain itu beliau juga menempuh Executive Education. Yang pertama ada di Service Omotenashi Hitotsubashi University Tokyo. Lalu yang kedua ada Service Marketing National University of Singapore. Lalu yang terakhir ada Emerging Leader Program National University of Singapore. Lalu ada Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin saat masih menjabat Ketua DPS BSM berbincang dengan pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Ahsin Muammar selaku Syariah Compliance Department Head BSM Dokumen Pribadi 2018. Oke, dapat dilihat dari CV kita bahwa CV pemateri kita pada sore hari ini bahwa beliau adalah orang yang luar biasa sekali. Oke, tanpa berlama-lama. Marilah kita tiba pada sesi yang utama serta sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Kita panggilkan pemateri luar biasa kita pada sore hari ini kepada Bapak Ahsin Muammar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya akan kembali agar teman-teman peserta agar aktif dan open kamera bagi yang belum open kamera. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, adik-adik kalian? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, oke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya Mulatsi, kemudian Ibu Ana Sofia Atihasari, SMSI, sebagai Wakil Dekan 1. Ananda tadi siapa ya? Hadi Rahman ya, Ketua SEC. Saya apresiasi dengan inisiatif dari adik-adik gitu ya, dan juga tim panitia. Kemudian seluruh peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian senantiasa sehat walafiat, sukses, kemudian lancar dalam aktivitas, ya, dan tentu saja tetap semangat ya, karena kita butuh generasi yang selalu semangat gitu, bukan generasi yang kaleng-kaleng gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, saya yang pertama terima kasih ya, ini sudah difasilitasi oleh teman-teman di cabang Karawaci ya. Ini ada teman kita di BSI yang kemudian ternyata udah lama juga jadi partner ya dari UNIS. Saya yang pertama sangat berapresiasi Ibu. UNIS merupakan salah satu pendukungnya BSI ya. Di tengah, mohon maaf ya, banyak kampus Islam lain susahnya minta ampun ya. Diajak berbank syariah masih susah-susah gitu kan. UNIS ternyata sudah betul-betul ya mendukung BSI dan mendukung amanah dari para pemimpin negeri kita memajukan ekonomi keuangan syariah. Jadi mudah-mudahan insya Allah apa yang UNIS lakukan tentu adalah buah kebijakan dari Bapak Ibu ya sebagai di manajemen. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, tadi pada penasaran ya sama BSI itu. Jadi kalau teman-teman nonton YouTube ya, cari aja Bank Syariah Indonesia. Itu keluar semua ya tentang Bank Syariah Indonesia. Termasuk office tour ya. Kita punya kantor baru di Gatot Subroto. Itu gedungnya 50 lantai, tinggi sekali gitu. Jadi silakan dilihat di link YouTube yang tadi saya share gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi saya ingin puterin profilnya Bank Syariah Indonesia dulu ya, teman-teman. Di YouTube juga ada, tapi saya ingin share di sini. Saya coba share dulu ya, mudah-mudahan bisa nyala nih. Oh iya, selain profil juga ada ya teman-teman sekalian, kita punya film-film pendek nih. Ya, ada Mendadak Ganteng BSI gitu ya. Cocok lah buat adik-adik sekalian ya, menikmati masa muda ya, bagaimana. Kemudian ada juga tema-tema harmoni ya, tentang perencanaan keuangan untuk generasi muda ya. Ini banyak sekali. Ketika aja di YouTube nih, Bank Syariah Indonesia keluar semua konten-kontennya. Saya akan puterin satu, mudah-mudahan suaranya keluar. Keluar nggak teman-teman? Suaranya kedengeran kah? Belum, Pak. Belum kedengeran Pak Aksin. Tapi gambarnya udah kan ya? Tampil gambar. Ya, Pak, gambarnya udah. Aduh, gimana nih share ininya ya, sebentar. Saya agak-agak ini nih. Gimana cara share sound tuh gimana caranya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, sekarang kayaknya udah kedengeran. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Sederhananya, semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa. Total 3 aset bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah, sampai semester pertama 2020 adalah 214 triliun rupiah. Sebuah angka yang besar.
Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah kami hadir hasil sinergi dari 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah teman-teman sekalian, tadi pengantar dari saya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tadi bisa tambah semangat. Mudah-mudahan di antara teman-teman yang 130 orang ini nanti ini calon-calon eksekutif ini ya, yang nerusin manajemennya Bank Syariah Indonesia. Amin dong ya. Amin. Siapa tahu dari UNIS ini muncul ya, para cabang dari sini ya. Dari UNIS ini muncul marketing handal kan gitu ya enggak? Karena kita butuh teman-teman loh. Teman-teman tuh yang nantinya akan meneruskan perjuangan gitu. Perjuangan meneruskan ya Bank Syariah Indonesia ini udah gede banget ya. Ya, dengan teman-teman nanti jangan kalah set sama kampus-kampus lain gitu kan. Siapa tahu mutiara-mutiara tuh adanya di kalian loh. Yang penting kalian semangat aja. Sama kok, semuanya punya modal yang sama ya. Dari kampus-kampus yang lain-lain juga sama. Mereka semuanya muda, mereka semuanya semangat. Yang membedakan tuh ikhtiarnya aja. Kan gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman nanti saya percaya ya, ikuti materi ini ya. Nanti kalau teman-teman paham materi ini, mau testing di BSI gampang gitu. Karena udah tahu gitu kan ya teman-teman sekalian gitu. Dan ke depan tuh insya Allah BSI akan terus maju gitu ya. Kita akan benar-benar membutuhkan dukungan dari para generasi muda gitu ya. Baik, saya punya materi kecil sebagai pancingan saja. Saya nggak akan banyak-banyak gitu ya. Saya akan ngobrol tentang bisnis praktis gitu yang mungkin teman-teman pasti akan nanti dengernya beda gitu antara yang dipelajari di kuliah dengan yang di lapangan ya. Nggak apa-apa. Ini adalah kenyataan ya teman-teman sekalian. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Ana Sofia luar biasa ya dari sisi akademis. Itu PR kita banyak banget gitu ya Ibu. Makasih. Kemudian tadi juga Bu Nuning, Bu Sri Nuning juga menyampaikan PR-PR itu yang harus kita penuhi. Ya. Tapi insya Allah teman-teman sekalian dengan kita sama-sama ikhtiar gitu ya, kita bisa lah capai itu semua. Bismillah. Saya akan share screen materi saya ya. Ini saya sengaja khusus bikin buat UNIS ini ya. Saya senang banget gitu. Senang banget karena saya pikir nih UNIS ini salah satu yang betul-betul total gitu ya, totalitasnya tinggi gitu ya. Udah hijrah menggunakan payroll-nya, menggunakan payment-nya di Bank Syariah Indonesia. Sebentar saya cari materinya dulu.
Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Terlihat. Oke. Saya sengaja kasih judul nih ya. Judulnya 30 tahun perbankan syariah ya, jalan masih panjang gitu ya. Jadi ini bulan November kemarin itu bulan yang istimewa teman-teman sekalian untuk Insan Bank Syariah. Ini kami itu 30 tahun beroperasi di Indonesia. Nanti apa yang terjadi di perbankan kita, apa yang kita bisa petik pelajaran, apa yang bisa kita kembangkan lagi lebih baik, ya nanti kita akan jalan sama-sama. Gitu ya. Ini adalah refleksi. Tugas teman-teman mahasiswa mikir gitu kan, mikirin ini gimana industri ini mau dibawa. Teman-teman itu harus aktif gitu kan, aktif berpikir juga. Ya, berpikir gimana caranya selain saya nanti memanfaatkan industri ini sebagai tempat bekerja misalnya, ya, sebagai tempat mengabdi misalnya, atau objek penelitian misalnya. Tapi tolong teman-teman sekalian, mari kita ikut juga memikirkan masa depan industri ini. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan generasi. Gitu. Kalau tidak ada yang mikirin industri ini, siapa lagi kalau bukan kita? Gitu. Pemerintah pun mengamanatkan pada kita, kepada kita semua, ya, untuk memikirkan bagaimana industri ini bisa tumbuh bagus. Dan bukan lagi sebagai alternatif gitu, tapi sebagai solusi. Ya, selama ini orang bilang keuangan syariah itu alternatifnya konvensional, saya nggak setuju. Keuangan syariah itu solusi. Kita punya pet yang berbeda, kita punya keunikan yang berbeda, jualannya juga beda. Ibaratnya satu jualan daging kambing, satu jualan daging yang lain gitu kan. Kan masing-masing punya pecintanya kan gitu ya. Satunya jual roti, satunya jual minyak. Susah kita bandingkan karena masing-masing punya karakteristik ya gitu. Jadi perbandingan ini seharusnya tidak lagi menjadi bahasan gitu ya. Nah, tadi saya diperkenalkan, terima kasih sama moderator ya. Ini alhamdulillah wa syukrulillah ya, diberikan kesempatan oleh perusahaan begitu banyak. Ya, salah satu juga yang saya promosikan di sini, BS itu sangat memperhatikan karyawan, memperhatikan pendidikannya, memperhatikan kompetensinya gitu. Apa yang saya miliki ini ya, yang semua yang saya nikmati ini dari perusahaan ya. Tapi tentu saja ini ditebus dengan kerja keras, ditebus dengan loyalitas dan dedikasi ya. Dulu kita kerja misalnya zaman di saya sebelumnya di BSM Bank Syariah Mandiri, sering akrab ya istilahnya Bank Sabtu Minggu ya, Bank serba mendadak, Bank selalu apalagi yang siap siaga terus gitu kan. Kita udah tidak lagi mikir lagi apa namanya, ini waktu keluarga, ini waktu kantor ya. Kita mana yang maslahat, ada yang urgent kita kerjain gitu. Nah, alhamdulillah ternyata juga perusahaan tidak menyia-nyiakan itu. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk tumbuh berkembang gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini juga merupakan salah satu bagian dari human capital di Bank Syariah Indonesia saat ini, bahwa karyawan-karyawan itu harus pintar, ya, pintar dalam berbagai macam hal, tidak hanya dalam bisnis, dalam juga syariah juga harus, gitu. Karena kita insan bank syariah, gitu. Mungkin nanti teman-teman ketika nanti masuk, gitu ya, sebagai karyawan BSI bisa merasakan bagaimana perhatian terhadap training, terhadap kompetensi itu luar biasa, ya. Ada banyak reward di sana, gitu. Baik, saya punya 3 bahasan ya, cepat saja kan saya sampaikan karena saya terus terang nih jam 5 lebih harus ada rapat yang lain, tapi mudah-mudahan kita bisa efektifkan gitu ya. Kemudian saya harap ini bukan pertemuan yang pertama ya, dengan UNIS bukan yang pertama, tapi ini adalah awalan, bukan yang terakhir, mohon maaf. Ini awal dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena memahami Bank Syariah itu nggak bisa dalam 10 menit, 20 menit teman-teman sekalian. Ya, saya juga alhamdulillah udah bekerja hampir ya lebih dari 10 tahun, ngerasa masih banyak juga yang belum saya pahami gitu. Ada beberapa bagian-bagian yang detail yang saya tidak sangat kuasai ya. Itu yang sudah 10 tahun kerja gitu. Nah, kalau hanya pertemuan 1-2 jam bagaimana kan gitu ya, tentu kurang ya. Tapi nggak usah khawatir, BSI siap untuk terus menemani teman-teman gitu ya. Karena kita punya namanya BSI Corporate University. Tugasnya adalah
menemani teman-teman belajar gitu. Tapi levelnya memang level kampus ya, nggak bisa sendirian. Ya, level kampus nanti kita bisa adakan yang seperti ini ya, misalnya 3 bulan sekali misalnya, nggak masalah karena terus terang antriannya panjang ya dengan kampus-kampus lain. Jadi kita bisa seperti ini, katakan ketemu setahun 2 kali kuliah umum ya, dengan tematik apa yang bisa kita gerakan, ayo gitu kan. Banyak sekali expert-expert di BSI, bukan cuma general banking. Teman-teman mau kuliah umum tentang risk management, ada expertnya. Misalnya mau kuliah umum tentang apa, tingkat kesehatan bank, itu mungkin di kuliahan ya bisa memperkaya gitu teman-teman sekalian, sehingga lebih mantap. Nah, itu kita terbuka ya, yang penting waktunya cocok, kemudian expertnya juga siap, teman-teman juga siap gitu. Oke, saya teruskan ya. Saya punya materi Bank Syariah dulu, kini, dan nanti. Kenapa saya menggunakan terminologi ini? Saya ingin teman-teman adik-adik ini punya namanya kemampuan connecting the dots gitu ya, menghubungkan poin-poin waktu. Kita harus tahu Bank Syariah dari dulunya gimana, sekarang gimana, ke depan ngapain gitu. Itu kira-kira teman-teman sekalian ya. Kenapa saya menggunakan materi dengan pendekatan ini. Teman-teman tuh harus punya semangat connecting the dots. Kalau mengetahui masa lalu, kita menjadi lebih bijaksana dalam merencanakan masa depan ya. Oke, lanjut. Seperti yang tadi Ibu Ana sampaikan ya, jadi bahwa perbankan syariah itu muncul itu karena dorongan dari masyarakat. Orang-orang pada khawatir, kita nih kapan ya lepas dari sistem ribawi ya, bukan cuma di Indonesia, ini kekhawatiran massal di dunia. Kemudian oleh karenanya kemudian di Timur Tengah gitu ya mulai bergerak gitu, para ulama mendirikan berbagai macam bank syariah ya. Dari Timur Tengah, dari Mesir, Arab Saudi, Dubai, Singapura, Malaysia, Filipina, sampai kemudian di Indonesia tahun 92 ya berdiri Bank Muamalat Indonesia. Itu hasil dari lokakarya. Lokakaryanya MUI, Majelis Ulama Indonesia tahun 91 gitu. Amanahnya membangun bank syariah gitu. Kemudian di tahun kira-kira 2000 sampai 2015 tuh bermunculan bank-bank yang lain ya. Ada booming, nanti ada yang bentuknya bank umum syariah, ada yang bentuknya unit usaha syariah, macam-macam. Ya, kemudian kita juga akhirnya mega merger ya, bank syariah milik BUMN atau milik Himbara, BSM, BNIS, dan BRIS jadi satu di 2021. Ini adalah fakta yang perlu teman-teman ketahui. Jadi ada semangat yang serius gitu. Kalau kita punya keinginan itu ada actionnya lah, nggak cuma ngomong-ngomong saja. Ya, kalau teman-teman misalnya ingin nantinya lulus dengan tepat waktu, skripsinya bagus kan mesti belajar gitu kan, ikhtiarnya ya. Kalau santai-santai hanya tidur di kos-kosan ataupun di rumah lalu ngopi-ngopi ya susah kita nanti mahasiswanya lulus dengan baik kan begitu. Nah, ini juga bagian dari ikhtiar kita teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Para ulama, para pemimpin kita sudah memulai untuk kita. Tinggal kita nanti nerusin. 2022 gimana? 2023 gimana? 2040 gimana? Tergantung teman-teman di UNIS ini. Ya, saya percaya teman-teman nanti salah satu di antaranya atau mungkin semuanya menjadi bagian dari sejarah perbankan syariah Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya minta doa restu sama Ibu dosen ya, biar dimudahkan langkahnya kan gitu ya. Amin. Baik, kemudian berikutnya ya, perbankan syariah itu teman-teman sekalian ya. Ini masih cerita masa lalu ya. Perhatian di Indonesia ini udah lama diberikan oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh MUI gitu ya. Jadi para ulama kita tuh peduli dengan kita teman-teman sekalian. Nggak pengen kita berlama-lama dalam kubangan sistem ribawi. Sejak tahun 27 coba, jauh sebelum kemerdekaan. NU udah bolak-balik bahas bunga gadai, bunga bank, bunga koperasi gitu ya. Itu tandanya serius mereka kan mikirin kita. Muhammadiyah juga sama ya, tapi mungkin di hari ini ada individu-individu tuh tokoh-tokoh Muhammadiyah atau tokoh-tokoh NU yang belum berbank syariah, jangan lihat mereka. Mereka tuh perseorangan. Secara kelembagaan NU Muhammadiyah sangat mendukung bank syariah ya. Jadi teman-teman jangan terdistrak tuh ya dengan perilaku individu seseorang ya yang mungkin dikaitkan dengan ormasnya. Padahal ormasnya
secara organisasi dukung kita. Tapi kadang-kadang ada mungkin 1-2 individu, ya saya juga sering menemui sampai sekarang, yang katanya orang NU atau orang Muhammadiyah masih susah terima Bank Syariah. Terus terang saja, ya mungkin belum terbuka hatinya, nggak apa-apa. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Jangankan saya, ya orang yang mencintainya dia aja mungkin susah ngasih hidayah kecuali Allah bukain hatinya, ya. Makanya kita selalu berdoa teman-teman sekalian, ya kami Bank Syariah kalau lagi bermarketing, berusaha itu ada wiridnya ya muqallibal qulub gitu kan, wahai yang suka membolak-balikan hati, ya condongkanlah hatinya untuk kita gitu. Nah, itu teman-teman sekalian bentuk dari kepedulian. Hari ini ya NU luar biasa gitu ya. Kemudian ada satu kampus di Jogja namanya UNU, itu juga punya kerjasama dengan BSI. Kemudian Muhammadiyah Group, kampus-kampus Muhammadiyah itu juga sudah alhamdulillah cash management sistemnya sama kayak UNIS lah ya. Baik, kemudian ya Bank Syariah itu tentu saja tidak boleh keluar dari pakem-pakem yang sudah ada. Teman-teman sudah hafal lah ayatnya. Ya, nggak boleh kita tuh makan harta orang atau bisnis dengan cara yang salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya nggak boleh dengan cara kebatilan. Harus dengan cara yang antarodin, yang saling rela, ya mutual understanding, mutual consent gitu. Kemudian juga Bank Syariah harus benar-benar jaga, nggak boleh kena ribawi. Ya, wa halallahul bai' wa harrama riba. Ini yang kadang-kadang teman-teman sekalian, adik-adik semuanya, yang saya kasih pesan buat teman-teman ya, tugas ya. Kalau ditanya sama orang, ya, apalagi teman-teman SEC nih ya, Syariah Economic Club, jangan pernah menjawab Bank Syariah sama Bank Konven itu sama ya. Apanya yang sama? Semuanya berbeda. Meskipun hasil akhirnya beda, hampir sama pembiayaan misalnya atau kredit itu. Tetapi mekanisme yang mengiringinya sungguh-sungguh berbeda. Jadi jangan pernah teman-teman tergoda untuk menyampaikan ke masyarakat, ke siapapun bahwa Bank Syariah itu sama dengan konven. Itu sangat membunuh, itu sangat mendiskreditkan, ya. Itu sangat merugikan reputasi Bank Syariah, gitu, teman-teman sekalian ya. Dan bahwa Bank Syariah sekarang ini banyak yang mengkritik, gitu kan? Kritikan yang sebetulnya kritikan di wilayah yang masih bisa kita negosiasikan, karena jelas ya al-aslu fil muamalah al-ibahah ya. Bank Syariah berdiri di ruang muamalah di mana sebagian besar di antaranya boleh gitu. Bukan di ruang ibadah ya. Kemudian misalnya ada yang bilang, "Oh, Bank Syariah begini begitu caranya ya." Selama tidak batil, selama tidak haram enggak masalah. Karena al-aslu fil istirbah al-hurriyah ya, asalnya hukum untuk nyari keuntungan, cara berbisnis itu bebas itu. Ya, wal masyru'iyah, bahkan disyaratkan namanya lembaga bisnis harus untung gitu kan. Tentu dengan untung dengan cara yang baik gitu ya. Baik, nah ini kemudian ya tadi yang saya sampaikan Bank Syariah berdiri di ruang hukum muamalah ya. Yang dimana ini open area teman-teman sekalian. Ya bahkan non muslim pun silakan bertransaksi dengan cara syariah tanpa harus ketakutan atau khawatir kehilangan. Seorang yang Kristen ya menggunakan bank syariah atau sistem keuangan syariah nggak perlu ragu kehilangan kekristenannya ya atau kehinduannya, nggak usah khawatir. Teman-teman nanti bisa cek di websitenya teman-teman bank-bank syariah lain. Ada tuh Bank BCA Syariah misalnya. Di rootnya siapa? Di rootnya kalau nggak salah namanya Pak John Kosasi kalau nggak salah. Itu Tionghoa dan Kristen ya teman-teman sekalian. Kemudian direkturnya Standard Charter gitu ya, yang di Inggris sana itu Yahudi kalau nggak salah ya. Jadi kalau orang non Muslim saja mengakui bahwa skema syariah ini profitable, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, transparansinya, perhitungannya oke, kenapa masih banyak orang-orang Muslim yang kadang-kadang masih enggan menerima, masih cari-cari alasan aja gitu kan ya. Itu kenyataan yang harus kita selalu bangun gitu, bahwa insya Allah ya seperti yang disebutkan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, yang tadi wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita akan lihat, mudah-mudahan kita ngalamin seperti yang Rasul alamin zaman dulu, melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Waktu itu kita pengen lihat juga orang berbondong-bondong masuk jadi nasabah Bank Syariah, kan begitu teman-teman sekalian. Nah, ini tugas kita bersama. Tugasnya teman-teman UNIS ini ya.
yang masih muda-muda belia ya, yang penuh semangat gitu. Nah, kemudian juga teman-teman sekalian, bank syariah ini tuh punya legitimasi yang sangat kuat, bahkan di agama yang lain. Karena apa? Ajaran anti riba itu ajaran dari agama-agama tauhid, agama Yahudi, ya, yang agama-agama Nasrani, di banyak kutipan-kutipan yang melarang bahwa nggak boleh seorang tuh ngambil bunga, money for money, money generating money, nggak boleh gitu. Harus dengan cara yang lain. Nggak boleh ambil riba, ya, harus dengan jual beli atau bagi hasil atau yang lain gitu. Nah, ini legitimasi yang sangat kuat. Tapi mungkin nanti kita akan bertanya-tanya, kenapa legitimasi yang sangat kuat ini kok masih kecil aja market share-nya misalnya. Tadi kan Bu Ana udah sampaikan, kok masih kecil, baru 6% sekian gitu kan. Nanti kita bisa bahas. Itulah poin diskusi kita pada sore hari ini. Setelah tahu market share-nya kecil, mau ngapain gitu. Nah, itulah yang nanti harus kita pecahkan sama-sama. Nah, kita bahas yang bank syariah hari ini, teman-teman sekalian. Ini pancingan saja. Ya, materi yang sesungguhnya tuh banyak ya, tapi saya coba ringkas-ringkas saja untuk teman-teman tuh aware bahwa mungkin saja apa yang saya ketahui hari ini ya di perkuliahan misalnya, di buku teks misalnya, ya perlu mendapatkan juga pengalaman dari dunia nyata, karena dunia bisnis ini kadang-kadang sangat berbeda gitu ya. Teman-teman sekalian, yang pertama adalah kita ini kurang literasi ya. Teman-teman sekalian, ini faktanya. Bolak-balik Pak Presiden, Pak Wapres mengatakan literasi kita masih rendah. Ini survei OJK mengatakan seperti itu. Apalagi ya generasi muda ya, untuk literasi keuangan syariah dikatakan juga masih rendah, dan ini harus kita betul-betul pecahkan. Nah, mudah-mudahan klub-klub seperti SEC ini menjadi endorser, menjadi campaigner, menjadi corong ya, penyebar luasan ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat gitu. Jangan sampai anggota SEC misalnya ya masih punya pikiran ya bahwa bank syariah begini, mendingan bank konven. Itu pikiran yang harus dihilangkan ya, teman-teman sekalian. Harus mencari ya, kemudian harus membangun alasan-alasan kenapa kita harus membangun ekonomi keuangan syariah ya. Selain alasan spiritual. Harus dicari maslahat-maslahat di balik ekonomi dan keuangan syariah untuk versi dunianya ya. Yang bagaimana caranya untung, bagaimana caranya kita bisa transparan, bagaimana caranya memudahkan orang masyarakat dengan akad-akad ataupun skema keuangan syariah yang ada. Itu PR yang terus berjalan. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini detailnya ya. Nanti teman-teman bisa baca survei OJK. Ini yang saya olah 2016. Kenapa? Karena data mentahnya saya punya. Sementara survei terbaru 2020 data mentahnya belum saya punya. Tapi katanya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Di sini teman-teman sekalian, kita bisa melihat yang hijau itu perbankan syariah, yang merah, yang kuning itu konvensional. Kita bisa lihat betapa jauhnya literasi perbankan konven dan perbankan syariah. Tapi bagi saya, orang perbankan syariah, ini cuma soal waktu. Orang bank konven, dalam rangka mencapai posisinya sekarang, juga udah berjuang ratusan tahun. Ya. Teman-teman tahu bank pertama kita, bank pertama di Indonesia apa namanya? BRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Itu kebetulan lahirnya di kota saya di Purwokerto. Ya, saya bisa cerita ini, saya dengar sendiri bagaimana perjuangan Raden Arya Wirya Atmaja itu ya bisa mengedukasi masyarakat meninggalkan rentenir, pindah ke bank gitu. Itu perlu waktu teman-teman sekalian. Nah, saat ini kita Bank Syariah juga posisinya seperti itu, lagi berjuang mengedukasi masyarakat. Ini soal waktu saja. Mudah-mudahan ya waktu akan ramah buat kita gitu ya, sehingga yang tadinya 6% ya nanti lama-lama jadi 100% gitu. Nggak masalah. Konven 100%, kita 100%, nggak apa-apa karena kita tidak sedang bersaing. Kita jualan barang yang berbeda ya. Kami nggak pernah bersaing dengan konven ya. Kami menjual cara yang lain. Teman-teman, ini ada yang coret-coret layar ya. Mohon maaf, saya agak terganggu ya. Jadi mohon maaf, jangan dicoret-coret dulu ya. Nanti materi akan saya bagi ya, teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali.
Dihapus dulu tuh apa layarnya yang ada coret-coretannya. Mohon maaf ya. Teman-teman sekalian, ini adalah tantangannya ya. Nah, itu kan jadi agak kurang nyaman tuh ya, ada coret-coretan itu, teman-teman sekalian. Ini indeks literasi per provinsi ya. Kita bisa melihat bahwa teman-teman sekalian bahwa banyak sekali di daerah-daerah itu di Indonesia ini orang berbank itu padahal belum tahu banyak ya. Dia berbank dengan kita meskipun belum terlalu tahu dengan kita. Tapi itu nggak masalah, artinya keyakinan dia mendahului ya dari perbuatannya gitu. Yang juga ada adalah orang yang taunya banyak tentang bank syariah tapi tidak kunjung bertransaksi gitu. Ada teman-teman sekalian. Ini udah saya olah ya datanya ya. Yang atas, teman-teman, ya ini adalah yang gap literasi. Orang berbank, meskipun belum tahu banyak, bertransaksi dengan kita. Yang bawah, ini orang tahu banyak, tapi nggak berbank sama kita. Itu faktanya lapangan begitu. Nah, ini Banten itu termasuk yang alhamdulillah ya, teman-teman, di Tangerang, masuk Banten, orang yang keyakinannya mendahului perbuatannya. Gitu ya. Dibanding dengan yang di bawah-bawah, saya nggak sebut namanya lah, ada tulisannya ya. Yang udah tahu lebih banyak tapi nggak berbang-berbang gitu kan. Apa yang menghalangi mereka? Ya nggak tahu juga ya teman-teman sekalian. Tapi ini fakta lapangan. Ini fakta lapangan yang harus kita pecahkan. Daerah-daerah secara literasi udah sangat paham dengan bank syariah, tetapi tidak bertransaksi di kita, belum semuanya bertransaksi. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik ya, namanya ini adalah data ya yang dipotret dari perilaku masyarakat. Kita harus bijaksana menyikapi data ini. Nah, teman-teman sekalian, perbankan syariah itu adalah sebetulnya kalau secara umum ya, sektoral, kita udah punya skor pengetahuan yang cukup ya, 19% gitu kan. Perbankan syariah. Di bawahnya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Ya, secara pengetahuan di masyarakat. Kita masih di atas asuransi, di atasnya pasar modal. Tetapi begitu ditanya orang tentang keyakinan pada lembaga keuangan syariah, nomor 1 perbankan syariah. Ya, alhamdulillah. Baru yang lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah gambaran bahwa perbankan syariah itu adalah lokomotif yang nyata. Orang tuh yakinnya pertama sama kita, sebelum sama yang lain. Maka banyak orang mengatakan perbankan syariah adalah lokomotif ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Ini adalah datanya kayak gitu. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, tadi saya bilang ya. Ini tadi saya ngutip juga Bu Ana gitu ya, mengatakan bahwa pengetahuan mengenai produk gitu kan yang kadang-kadang masih minim. Iya, betul. Betul sekali. Produk-produk pembiayaan terutama yang masih minim. Betul ya. Kalau produk tabungan sama produk transfer orang banyak tahu, tapi kalau pembiayaan bahkan bank konven pun masih berjuang untuk mengedukasi masyarakat. Jadi ini juga suatu fakta yang menarik di bidang literasi keuangan. Kemudian berikutnya adalah, nah ini betul kata Ibu tadi ya, Bu Sri dan Bu Ana, bahwa kita sudah punya legitimasi yang sangat kuat masuk dalam sistem hukum di Indonesia. Ya, semua produk kita punya landasan yang sangat strong. Undang-undangnya udah punya sendiri, Undang-Undang 21. Makanya saya kaget kemarin teman-teman ya, bikin surat ke cabang, teman-teman dalam tornya mengatakan ngutipnya Undang-Undang 92 tahun nomor 7 gitu. Saya kaget juga, wah ini karena lupa atau belum baca ya. Ya kita udah punya undang-undang sendiri teman-teman sekalian. Bukan lagi bersandar pada Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 92. Kita udah punya Undang-Undang 21 2008. Itu khusus perbankan syariah. Saya ketika di kepala cabang 5 tahun 6 tahun yang lalu, ketika mengadili ya, mempolisikan salah satu karyawan saya karena dia fraud ya, nyuri atau mentalnya nggak bagus, saya menggunakan jaksa menggunakan Undang-Undang 21. Ya, dia masuk penjara 10 tahun. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kita udah punya set hukum yang sangat kuat dan juga punya benchmark ke standar internasional, karena dewan-dewan ulama ini kan saling berkomunikasi. Negaramu gimana? Negaramu gimana? Meskipun tidak harus sama. Apa yang terjadi di Saudi, praktek di Libya, di Tunis, di Iran, nggak harus sama dengan di Indonesia, karena kita punya
punya asas wilayah sendiri, punya masalah sendiri, punya kebijaksanaan sendiri. Jadi nggak usah teman-teman membanding-bandingkan, oh kok bank syariah di Saudi kok beda dengan Indonesia? Ya biarin aja, nggak apa-apa. Selama ya ada kaidah fikih mengatakan begini, hukmul hakim yulzim wa yarfa'ul khilaf. Kalau udah ada hukum yang keluar dari otoritas itu mengikat dan menghapuskan perbedaan. Ya, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya taatlah pada ulil amri Anda yang di Indonesia kan gitu. Karena bisa jadi ilatnya, kemudian sebabnya, pertimbangannya, ijtihadnya berbeda, nggak masalah. Selama dalam ruang muamalah itu masih banyak yang bisa kita negosiasikan. Nah itu teman-teman sekalian yang perlu kita sadari. Kan kadang-kadang banyak ya di YouTube itu ya, kalau ya teman-teman rajin nonton YouTube yang banyak yang seringkali membanding-bandingkan. Padahal kadang-kadang apa yang dibanding-bandingkan itu nggak pas-pas amat gitu. Karena mereka mungkin tidak tahu atau tidak menyadari bahwa kita ini berbeda gitu. Imam Syafi'i aja, teman-teman sekalian, untuk masalah yang sama, ketika beliau pindah ya dari Irak ke Mesir kan beda, ada qaul qadim, ada qaul jadid kan gitu. Artinya apa? Di hukum yang sama, hukumnya sama, masalahnya sama, pendekatannya berbeda karena dia di wilayah berbeda. Itu yang mungkin juga sering terjadi kita temui di Indonesia, beberapa pendekatan yang berbeda secara fikih, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak perlu harus sama-samaan dengan Saudi terus-terusan. Ya kalau memang bagus sama ya nggak masalah. Ada perbedaan kita terima sepanjang itu punya landasan syar'i, gitu ya. Baik, selanjutnya ini market share, teman-teman sekalian. Inilah yang bilang Ibu Ana luar biasa potensinya, tapi di lapangan ya masih seperti ini ya. Tapi saya percaya ini soal waktu, gitu ya. Karena apa? Seiring literasinya meningkat, seiring nanti orang yakin, insya Allah akan memperbesar transaksi, kan gitu. Teman-teman tahu dulu Telkomsel ya, paham ya? Ada yang pakai Telkomsel nggak di sini? Atau Indosat semuanya, mahasiswa? Ya, Telkomsel itu dulu ya, Telkomsel itu dulu anaknya Telkom, paham teman-teman ya? Waktu dia pertama kali bikin bisnis mobile phone, itu lagi masa jaya-jayanya fixed line atau telepon kabel, yang mana itu adalah bisnisnya Telkom. Tapi dia terus jalan. Tahu nggak teman-teman? Kata teman saya yang senior di sana, waktu mereka jalan juga dicibir. Ah masa iya bakal laku pakai handphone gitu kan mahal gitu. Tapi hari ini sekian puluh tahun kemudian ya saya mendengar gitu ya, katanya sebagian besar dari pendapatan Telkom itu disuplai sama Telkomsel. Ini soal waktu teman-teman sekalian. Ya bahwa ketika orang tuh nantinya hijrah semua ya, jalan ini dimudahkan oleh Allah, tinggal soal waktu gitu kan. Nanti dibalik gitu ya. Konven tinggal 6%, kita udah 94% perbankan syariah. Kenapa tidak gitu? Nggak masalah gitu kan. Itu adalah soal mindset kita, mindset optimis ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman sekalian, ini data yang menunjukkan harapan gitu ya. Kita bisa lihat ya, perbankan syariah, konven dan nasional. Kita lihat. Ini waktu pandemi. Mungkin nanti Ibu Ana atau Ibu Sri bisa analisis lah ya soalnya kayak gini. Kita masih tumbuh ya, alhamdulillah secara aset tumbuh kita masih 2 digit, 13%. Ya sebelah kiri atas ya. Dibanding dengan perbankan konvensional ya, meskipun ini tentu perbandingan yang tidak apple to apple, tapi ini bukti kita tumbuh gitu. Kemudian pembiayaan di konven itu sampai negatif growth minus 3%. Di bank syariah positif 8%. Berarti kan ada selisih pertumbuhan hampir 11%. Di DPK dana ya teman-teman sekalian, kita masih tumbuh 2 digit 11,8. Konven 2 digit tapi masih di bawah kita. Ini diduga banyak sekali ada penghijrahan. Karena secara kue ekonomi kan sebetulnya kan tidak berubah. Belum berubah gitu kan. Kue perbankan nasional kan tidak berubah. Tapi posisinya adalah ada penghijrahan bertahap ke syariah. Itu kita syukuri ya, teman-teman sekalian. Berikutnya adalah ya ini kantor kita yang nanti teman-teman kalau bisa berkunjung boleh, alhamdulillah. Kalau belum bisa berkunjung nonton YouTube-nya yang tadi saya share ya.
Ini tadi udah ada office tour-nya ya, teman-teman. Ini gedung kita yang baru, alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, gedung bagus gitu kan, sebagai landmark keuangan syariah ya, mendukung sebagai instrumen pusat halal dunia mudah-mudahan gitu. Nah, teman-teman sekalian, nah ini yang tadi disampaikan, kita alhamdulillah bukan bank nomor 8, Bu, bank nomor 7 setelah merger gitu ya. Dulu sebelum merger kita bank nomor 11. Tuh Mandiri Syariah nomor 15, BRI Syariah ketika dia masih sendiri peringkat 27, BNI Syariah peringkat 31. Jadi waktu kita masih belum bersatu, semuanya punya rumah-rumah kecil gitu. Tapi setelah kita bersatu, alhamdulillah kita langsung naik loncat ya ke 10 besar, nomor 7 lagi. Ya. Alhamdulillah. Dengan market share 2,6% dan asetnya 240 triliun. Tadi Pak Jokowi bilang 214 itu bulan apa tuh? Bulan Februari. Ini hari ini Desember ya teman-teman sekalian itu 240. Jadi sangat luar biasa. Ini lagi-lagi mungkin ya tanda-tanda dari Allah bahwa kita dimudahkan jalannya. Kemudian ini dia. Nah, masalah di Bank Syariah saat ini ya masih klasik teman-teman sekalian. Masalah likuiditas misalnya. Orang sering bilang begini, kok Bank Syariah kalau angsurannya lebih tinggi sedikit ya dari konven ya. Teman-teman harus tahu bahwa tidak semua bank struktur keuangannya sama. Di Bank Syariah secara industri, bisa lihat ya, 51,56% itu dana deposito. Tahu teman-teman deposito itu apa? Orang yang kalau punya deposito itu berarti naruh dengan mengharapkan imbalan yang tinggi. Beda dengan tabungan dan giro. Ya, yang mereka tidak terlalu berharap imbalan. Kalau orang naruh deposito udah pasti dia minta imbalan tinggi. Nah, di Bank Syariah, di industri kita 51% lebih itu masih deposito. Jadi bisa dibayangkan ketika dana ini yang sumbernya itu dalam tanda kutip mahal dilepas kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, tentu kan akhirnya pricing-nya jadi kurang kompetitif. Bandingkan dengan misalnya BCA gitu ya, yang mereka menikmati dana murahnya besar. Dana tabungannya besar sekali. Sehingga mereka bisa lebih leluasa menetapkan pricing pembiayaan di market gitu. Tapi meskipun demikian, BSI hari ini untuk beberapa sektor sudah sama ya pricingnya dengan teman-teman BCA sekalipun ya. Misalnya pembiayaan untuk rumah ya atau pembiayaan untuk mobil motor gitu ya. Itu sudah sama dengan mereka. Dan bahkan lebih unggul. Kenapa? Karena kita menawarkan kepastian. Akad kita yang namanya murabahah atau pembiayaan berbasis jual beli itu kan salah satu fiturnya adalah memberikan kepastian angsuran. Di konven nggak bisa kayak gitu. Pinjam 100 juta, bunganya setahun pertama 3%. Setelah itu nggak tahu. Ngikutin suku bunga pasar. Kan begitu. Ya, terbang sana kemari. Di Bank Syariah nggak kayak gitu. Ini motor saya jual 100 juta, dikasih margin selama pembiayaan, selama masa pembiayaan, sekian rupiah, ya, dan tidak berubah gitu. Jadi total cost of financing-nya ketahuan di depan. Sementara di konvensional, total cost of loan-nya nggak pernah diketahui. Nah itu yang keunggulan yang kita miliki teman-teman sekalian. Dan saya yakin bahwa keunggulan ini kalau diketahui oleh banyak orang, kemudian dikomunikasikan dengan bijaksana, ini luar biasa dampaknya, ya, luar biasa. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini juga komposisi kita di market ya, pembiayaan kita banyak yang berakad jual beli. Ya kenapa? Ya nggak masalah. Wa halallahul bai' wa harramar riba. Jual belinya bener kok, insya Allah. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita jual belinya betul-betul memiliki mekanisme itu. Ya, jadi bukan peminjaman uang. Di Bank Syariah nggak ada peminjaman uang. Tapi kita melakukan pembiayaan basis jual beli, basisnya sewa, basisnya kerjasama atau musyarakah. Nah itu teman-teman sekalian, Bank Syariah kita masih didominasi oleh pembiayaan yang konsumtif. Apa artinya? Dunia usaha belum banyak yang berbank syariah, itu artinya teman-teman sekalian. Ini PR juga buat kita. PR, tapi ini adalah mudah-mudahan soal waktu. Kita bank syariah menjadi pilihan para individunya, tetapi mungkin belum menjadi pilihan para pelaku usaha.
Bisa banyak alasannya, misalnya jaringan, misalnya sistem, misalnya lagi ekosistemnya belum terbentuk itu. Saya ingat satu buah buku ya, teman-teman nanti bisa baca ya, itu bukunya Pak Mokhtar Riyadi, namanya Manusia Ide. Pak Mokhtar Riyadi ini dulu membangun BCA dari nol gitu ya. BCA itu ketika dia menguasai atau berencana menguasai jarum, itu yang digarap bukan jarumnya dulu, tapi semua rantai distribusinya sampai ke daerah-daerah. Sehingga ketika orang-orang daerah ini sudah berbanknya ke BCA, jarumnya nggak punya pilihan kecuali berbank dengan BCA. Karena saluran distribusinya sudah dengan BCA. Sama juga dengan BNI ketika menguasai waktu itu misalnya gudang garam. Sama. Caranya begitu. Ya, sistem pembayaran para distributornya di BNI kan semua, sehingga gudang garam karena dia butuh cash flow yang cepat kemudian mudah, mau tidak mau dia akan berbank dengan BNI. Itu kejadian nyata. Nah, yang sekarang kita mau tempuh di Bank Syariah bikin seperti itu juga, mungkin dengan tidak persis sama tapi mendekati, karena kita harus menguasai rantai pasokan dan itu tidak mudah teman-teman sekalian ya. Meyakinkan pelaku usaha ya pindah bank itu nggak mudah. Teman-teman BSM Karawaci pasti merasakan ya, sulitnya kita merayu-rayu gitu nasabah-nasabah kita kan. Dengan berbagai macam alasannya. Udah kadung nyaman, Pak. Nanti kalau macet gimana kan gitu ya. Itu teman-teman sekalian ini real. Ini bisnis di lapangan. Ya. Jadi tidak sekedar jual syariah, orang kemudian mau pindah. Enggak. Begitu banyak pertimbangan-pertimbangan orang lain yang perlu kita perhatikan. Itulah yang kemudian ya, kalau kita kemudian menyikapi ini dengan bijaksana, akan melahirkan sebuah kearifan inovasi. Gitu. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa lebih ke-trigger. Gimana agar orang hatinya sudah tersentuh, nah, dompetnya harus tersentuh juga. Gitu, kira-kira. Nah, teman sekalian, ini juga menarik ya. Saya punya data tentang jumlah rekening pendanaan dibanding rekening pembiayaan di Bank Syariah. Saya selalu disiplin mengatakan pembiayaan. Tidak pernah mengatakan kredit. Kredit adalah terminologi konvensional. Artinya saja sudah beda ya. Kredit itu adalah lending money with interest ya. Jadi meminjamkan uang dengan bayar bunga itu kredit. Di Bank Syariah tidak ada kredit, adanya pembiayaan ya, financing gitu, teman-teman sekalian. Jadi pembiayaan di Bank Syariah ini ya, teman-teman, rekeningnya tuh hampir 6 juta. Tapi penabung bisa 36 juta. Artinya apa? Satu orang nasabah pembiayaan di Bank Syariah ditopang oleh 6 orang nasabah penabung. Itulah kenapa kita disiplin. Bank Syariah harus disiplin menagih, mengingatkan nasabah pembiayaan. Bukan karena galak, tapi karena kita ini berdiri di sisi nasabah penabung gitu. Yang macet, yang nakal, yang ngemplang itu semua di nasabah pembiayaan, teman-teman, ya. Maka kita harus disiplin gitu. Nah, ini yang kadang-kadang suka disalahartikan. Orang-orang tuh nasabah kita, Bank Syariah nggak semuanya malaikat, teman-teman sekalian ya. Ada yang ditagih itu alot banget. Nanti larinya kemana-mana, nggak sopan lah, ganggu waktu lah, padahal itu kewajiban dia gitu. Ini real bisnis kayak gitu, teman-teman sekalian. Ya, saya dulu kepala cabang, pernah nagih, dilemparin panci gitu ya, teman-teman sekalian. Ini kenyataan lapangan, nggak mudah untuk kita mengelola bisnis bank itu. Bikin orang dikeroyok 2 truk ke kantor karena kita dinilai nggak proper dalam menagih, dikiranya mengancam atau dikiranya menjatuhkan nama baik, kirim truk 2 truk ke kantor ya. Saya diseret-seret itu kan gitu. Itu kenyataan bisnis ya. Begitu dinamis teman-teman. Kalau teman-teman jadi bankir syariah akan ngalamin itu semua ya. Dan harus siap mental gitu ya. Kemudian Bank Syariah nanti gimana? Teman-teman sekalian. Ini kita punya satu set akad yang sangat beragam di Bank Syariah. Kalau di konven itu satu cara bunga multi tujuan. Di Bank Syariah banyak cara, banyak mekanisme, tergantung tujuannya apa. Ini yang harus kita gali. Inilah kekayaan Bank Syariah. Ini harta karunnya Bank Syariah yang begitu besar. Ya. Di prinsip jual beli ada akad umum namanya murabahah. Ya.
Ini begitu unggulnya, banyak keunggulan murabaha. Mungkin yang orang tidak tahu aja gitu kan. Di murabaha itu teman-teman sekalian menawarkan kepastian harga jual gitu. Yang tidak berubah selama pembiayaan. Bayangin, tidak ada di dunia ini kecuali Bank Syariah yang bisa menggaransi harga jualnya di pembiayaan rumah misalnya 30 tahun nggak kemana-mana harganya. Hanya di sistem syariah. Di konven nggak ada yang berani. Pasti mereka terbang ke sana kemari. Ya. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan keunggulan ini? Butuh bantuan teman-teman sekalian di kampus. Butuh bantuan teman-teman mengkomunikasikan ke keluarganya. Yang hadir saat ini 136. Saya asumsikan satu orang punya keluarga terdekat 4 orang. Berarti seharusnya nanti jam 5 sore ya atau besok pagi sudah ada 500 orang ya tercerahkan tentang Bank Syariah melalui tangan teman-teman semuanya. Bilang sama orang tuanya, bilang sama saudaranya, pamannya, bibinya, sampaikan dengan baik. Ya, kalau tidak bisa menyampaikan, sayang sekali kita ketemu hari ini kan gitu. Sayang sekali teman-teman ikut SEC bercapek-capek ikut kegiatan tapi nggak bisa menjadi endorser keuangan syariah, gitu ya. Di akad misalkan ijaroh, begitu banyak harta karun di dalamnya. Ini kita bisa bahas ya teman-teman sekalian di lain waktu. Masing-masing akad ini punya konsekuensi accounting yang berbeda, konsekuensi pembukuan berbeda, pajaknya berbeda, dan sebagainya. Ini nanti akan menjadi bahasan-bahasan di advance level gitu ya. Tapi ini buat pengantar aja. Di musyarakah ada, di mudorobah ada, bahkan di beberapa akad lain begitu banyaknya. Nanti ada lagi akad-akad hybrid gitu ya teman-teman sekalian. Ini yang ada di Bank Syariah semuanya. Ini harta karun yang siap ya digali oleh teman-teman semua. Makanya teman-teman sekarang belajar yang bagus dengan para ibu dosen, bapak dosen, ya keluar ya, ada jadi pengusaha, ya jadilah pengusaha yang cinta dengan sistem syariah. Jadi karyawan yang memilih Bank Syariah. Perlu teman-teman keberpihakan, ya. Jangan kemudian kita ini membebaskan kita kan cari yang menguntungkan saja, enggak lah, jangan kayak gitu ya. Kita orang Islam ada keberpihakan. Ingat teman-teman sekalian, dulu sistem bunga pun dipaksa oleh pemerintah, diambil dengan paksaan. Ya kita minimal memaksa diri sendirilah untuk mulai mempelajari, mulai memilih, mencoba layanan Bank Syariah. Ya, kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu, gitu ya teman-teman sekalian. Nah mungkin itu teman-teman pancingan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, ini nanti kita diskusi mungkin 1-2 pertanyaan gitu. Mudah-mudahan kita bisa selesai di jam 17.30 karena saya ada rapat yang lain gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita yaitu Bapak Ahsin Muammar yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tentang Bank Syariah dulu, kini, dan nanti. Oke, sebelumnya teman-teman saya punya info menarik nih. Jadi pemateri kita yaitu Bapak Ahsin Muammar mempunyai hadiah untuk teman-teman yang interaktif. Jadi saya akan buka sesi pertanyaan atau sesi diskusi, yaitu 3 orang bertanya dengan menggunakan raise hand terlebih dahulu, lalu saya pilih dan rules-nya adalah dengan open mic. Oke, teman-teman kayaknya udah ada yang interaktif sekali nih untuk berdiskusi. Oke, sudah ada yang raise hand juga. Bapak Muhammad Ikhlasul ya. Silahkan untuk open mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen dari Universitas Tangerang juga kepada penyelenggara KCSH Unis Tangerang yang sudah alhamdulillah luar biasa memberikan pencerahan pada sore hari ini.
Kemudian juga terima kasih kepada Kak Moderator atas kesempatan pada sore hari ini. Juga yang paling keren, Pak Ahsin Muammar dari Bank Syariah Indonesia. Nah, sangat menarik nih Pak. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Ikhlasul Nurijab, dipanggil IAS dari Kasih Voice Tembong Ayam Makassar. Nah, terkait tentang posisi Bank Syariah nih, punya banyak potensi ya Pak Ahsin. Potensi salah satunya adalah penggarapan UMKM. Nah, ini suatu hal yang sangat penting bagi pengembangan suatu nilai kewirausahaan, terutama di bidang nilai wirausaha di masyarakat terutama. Nah, PR ini menjadi sebuah PR yang luar biasa bagi semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Nah, target bank syariah adalah suatu konsep yang akan menjadi sebuah adaptasi ke depannya terkait bagaimana pengembangan yang dimana UMKM ini dari hal yang kecil. Tadi kan Pak Ahsin Muammar bilang tuh ada Bank BCA dimulai dari hal-hal yang kecil, dari daerah itu kan, dari tempat-tempat terpencil atau 3T, tertinggal, terjauh, dan terpinggirkan. Nah, bagaimana sih harapan Bank Syariah nih? Bank Syariah Indonesia selaku mentor di perbankan syariah di Indonesia, karena udah level 7 nih perbankan Bank Syariah untuk penguasaan pasarnya. Nah, bagaimana sih Pak Ahsin melihat hal ini? Kedua, tentang adaptasi dan juga kolaborasi. Kita berada di era disrupsi, ya Pak Ahsin Muammar. Nah, era disrupsi ini di mana kita melihat nih banyak sesuatu harus kita kolaborasikan. Nah, terkadang sebuah perusahaan yang besar itu terkendala dari segi kolaborasi. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia selaku Pak Ahsin Muammar juga dalam menggabungkan konsep-konsep kolaborasi dalam lini bisnis pada saat ini? Mungkin itu dua hal yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, sukses dan sehat selalu Pak Ahsin Muammar dan teman-teman semua. Semoga selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Makassar, Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ikhlas. Mungkin Pak Ahsin boleh dijawab langsung? Baik, oke. Ini ada Mas atau Kak nih ya, Kak Ikhlas ya, Kak Ikhlas. Yas. Dari Makassar ya? Makassar mana? Yas. Dekat Pelabuhan Soekarno-Hatta, Pak. Oh, saya besok kalau nggak ada kehalangan sih antara tanggal 8, 9 ke Makassar juga tuh. Ada kegiatan di UNM Negeri Makassar. Kamu di mana kuliahnya? STIM Bungaya, Pak. Oh, STIM Bungaya. Iya. Saya saya kalau nggak ada halangan, Pak. Kebetulan. Adik saya di UNM kuliahnya. Itu nanti ada kuliah umum tuh di UNM nanti. Dari BSI nanti yang ceramah mungkin Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad bin Habibudin tuh kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ada nggak ada halangan. Oke, thank you ya pertanyaannya. Yes ya, makasih. Jadi kalau UMKM itu teman-teman sekalian ya, tadi saya nggak mengatakan tertinggal terluar ya. BCA itu dulu dia menggarap tuh dari bawahnya. Jadi menggarap bisnis karena dia kan waktu itu kan rokok tuh jadi komoditas yang bagus itu kan. Strategi dia adalah membecakan semua distributor itu kan. Itu strategi dia karena waktu itu industri rokok ini masih kesulitan dalam hal cash management. Nah, kalau Bank Syariah bagaimana dengan UMKM? Ya tentu kita pasti ngikutin arahan dari pemerintah, perhatian. Kita udah punya KUR kan, KUR syariah itu kan, yang usaha rakyat syariah. Udah triliunan Mas, kita udah salurkan itu. Saya lupa, saya nggak taruh datanya di sini. Tapi teman bisa cek dan baca lah bagaimana Bank Syariah juga salurkan itu KUR ke masyarakat. Kemudian untuk UMKM, memang ini ada concern yang menarik. UMKM itu memang dia industri yang besar gitu ya. Kalau dilihat agregat, komposit ya. Tapi kalau kita preteli satu persatu, industri ini rentan gitu. Rentan karena dia kecil-kecil dan biasanya kalau kecil ini rentan jatuh gitu ya. Memang kalau secara umum jatuh satu ditimpa sama yang lain. Jadi
nggak kelihatan jatuh. Tapi begitu kita melihat satu persatu nasabah itu rawan jatuh. Karena di UMKM itu rentan ya. Beda dengan korporasi ya, dengan komersial. Tapi itu nggak menjadi halangan kita untuk masuk ke sana, tentu dengan hati-hati, Mas Iyas, gitu ya. Karena lagi-lagi kita sedang berdiri di sisi nasabah DPK. Orang yang nitipin ke kita dana itu mesti kita jaga, jangan sampai kita kinerjanya buruk. Karena kalau buruk, maka bagi hasil yang kita sampaikan ke mereka jadi nggak kompetitif. Karena akad kita kan mudharabah dengan para penabung-penabung itu. Jadi betul-betul itu amanah yang sangat besar. Beda dengan konven. Orang konven itu tabungan datang 1 juta, langsung dia kasih janji 5% kan gitu. Banknya mau untung atau banknya buntung nggak urusan. Kalau bank syariah nggak kayak gitu kan, kita benar-benar membagi hasil usaha kita. Akan sangat kelihatan kalau hasil usaha kita ini kemudian turun gitu, kinerjanya turun, menjadi nggak kompetitif bagi hasilnya. Orang bisa bertanya-tanya, ini ada apa? Biasanya bagi hasilnya bagus, kok sekarang jadi jelek? Berarti bank syariah lagi jelek dong. Gampang banget ketahuannya. Kalau konven nggak bakal ketahuan, dia banknya buruk apa nggak ketahuan. Di sisi nasabah pendanaan, orang di depan udah dikasih janji 5%, banknya untung atau buntung nggak masalah. Gitu. Ya, itulah salah satu titik krusial di bank syariah ya ketika masuk UMKM. Makanya kita masuk mikro pun hati-hati. Kita punya mentor usaha ya. Kemudian apalagi di Aceh tuh ya. Di Aceh itu kan konversi bank konven full gitu kan. BRI, BNI, Mandiri. Itu langsung berpindah ke bank syariah. Itu luar biasa tantangannya. Ya, tantangan untuk memaintain nasabah. Nah, itu kehati-hatian ini yang kita wujudkan dalam berbagai macam peraturan di kita, Mas Iyas dan teman-teman sekalian. Kita punya namanya RAC ya, Risk Acceptance Criteria. Nggak gampang juga ya. Usaha yang bisa kita biayai yang seperti apa? Oh, ternyata di antaranya kalau mikro minimal udah jalan setahun. Minimal udah ada untungnya terbukti gitu. Jadi bukan yang baru-baru lahir kita biayai, bahaya teman-teman sekalian ya. Misalnya ada orang nih pensiunan dari pegawai negeri. Kurang 2 bulan sebelum pensiun belajar ternak lele misalnya ya. Teman-teman gitu. Ujuk-ujuk dia ke bank syariah gitu kan. Itu berat kita biayai ya. Karena dia belum terbukti usahanya. Kapasitinya belum terbukti. Saya percaya integritasnya, saya percaya kolateralnya, saya percaya semuanya. Tapi kapasitinya kita belum tahu ya. Jadi usaha UMKM itu akan menjadi isu di kapasitas ya gitu. Itulah yang kita selalu jaga. Kemudian kolaborasi. Kita harus kolaborasi. Kita merger itu kan cermin kita kolaborasi, Mas, ya. Kan gitu. Itu merger itu merupakan puncak dari ikhtiar kita gimana caranya kita bisa besar bersama-sama gitu. Bukan saling memakan atau saling mengalahkan, enggak. Kita besar dengan cara bersama-sama gitu. Merger itu adalah suatu signal awal ya. Nantinya kan banyak kolaborasi gitu ya. Bahkan dengan perusahaan-perusahaan yang di luar perusahaan keuangan gitu. Misalnya gini. Kalau nggak salah saat ini kita udah kolaborasi dengan teman-teman filantropi ya. Cash management dari lembaga zakat seperti Dompet Duafa, lembaga amil zakat-zakat dan sebagainya udah kita settle juga. Kita ikut men-settle mereka di sisi cash management-nya. Kenapa? Banyak donatur itu nasabah loyalis syariah. Kalau mereka nggak garap nasabah kita, mereka rugi kan gitu. Sama juga kita misalnya kolaborasi dengan teman-teman di Dewan Masjid misalnya. Itu Dewan Masjid itu kan tokohnya kan dari Sulawesi kan Pak Yusuf Kalla itu kan. Beliau ngasih izin lah, silakan BSI masuk masjid-masjid kita di Dewan Masjid. Besok juga mungkin di Makassar kita akan kunjungan ke Dewan Masjid itu. Ketuanya kan wali kotanya kalau nggak salah. Ya, itu bentuk kolaborasi juga Ilyas ya, ikhlas itu ya, Mas Iyas. Itu cermin kolaborasi. Kemudian kita juga kolaborasi dengan siapa? Dengan kampus ya, dengan kalian-kalian ini kan gitu. Kita kenapa datang ke sini? Karena kita niat ikhlas mau kolaborasi teman-teman. Ya, kita nggak bisa. Ini kampus Islam loh ya, UNIS itu kampus Islam. Masa kampus Islamnya dengan bank syariahnya berantem misalnya kan? Naudzubillah min dzalik kan gitu. Apa kata dunia?
ya teman-teman. Tapi kalau UNIS ini akur dengan Bank Syariah, maju bersama Bank Syariah, kan jadi bagus itu kan di mata umat, di mata masyarakat. Oh, UNIS aja lembaga terkemuka dengan Bank Syariah berjaya. Apalagi saya kan gitu. Bisa memicu yang lain-lain. Nah, itulah teman-teman sekalian salah satu yang kita lakukan. Mungkin itu kali ya. Kalau adaptasi tentu kita sekarang ini udah go digital. Kita sekarang ini transaksinya lebih banyak ke mobile banking. Ya, kemudian juga nanti mungkin barangkali cabang-cabang kita akan berubah fungsi itu. Orang tuh kalau nyetak tabungan, nyetak sendiri, setor sendiri gitu. Ngecek tabungan sendiri, buka rekening sendiri gitu. Nanti teman-teman yang di sana marketingnya untuk hal lain. Bisa jadi advisor keuangan, bantuin hal-hal lain. Yang lain-lain kerjain sendiri gitu. Makasih ya. Yes, makasih. Silakan moderator. Kayaknya kita satu lagi aja, kita cukupkan dulu ya. Saya udah dipanggil-panggil nih. Ya, baik Pak. Ada yang sudah bertanya tadi. Sebelumnya terima kasih Pak atas pemaparan dari pertanyaan Mas Ikhlas. Dari tadi sudah ada yang bertanya nih di kolom chat dari Mbak Ulfa Fajriati dari Unisma Bekasi. Pertanyaannya, kenapa Bank Syariah terlambat sekali muncul di Indonesia? Padahal mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Muslim. Apa yang menjadi daya saing utama dari Bank Syariah lokal dibanding dengan Bank Syariah asing? Lalu, apa peran perbankan syariah di perekonomian Indonesia, terutama segmen mikro? Itu Pak. Ya, yang mikro udah saya jawab ya. Ulfa ya, tadi kan udah saya jawab mikro-mikro itu ya. Kemudian makasih. Kenapa lambat muncul? Ya, kita kan namanya bernegara itu nggak gampang ya Ulfa, Mbak Ulfa. Ya Kak Ulfa nggak gampang ya. Teman-teman kita tuh bernegara itu mesti benar-benar ngerti bahwa ada begitu banyak kepentingan di negeri ini gitu ya. Ini mesti kita sadari, begitu banyak kepentingan. Meskipun satu agama, lain-lain kepentingannya. Itu yang kemudian sedikit banyak juga ngaruh pada perkembangan perbankan syariah ya. Banyak orang Islam ya iya, Islamnya judulnya, hatinya nggak tahu kan. Nah, gitu. Itu juga jawaban yang mungkin bisa kita sampaikan. Tapi adalah lebih baik dibilang terlambat timbang tidak sama sekali. Kan gitu ya Ulfa ya. Kalau kamu misalnya meyakini itu ya, kamu mudah-mudahan siap untuk melangkah ke depan gitu kan. Jadi jangan lihat masa lalu ya. Daya saingnya apa dibanding lokal dibanding asing? Ya jelas. Kalau bank asing itu, kalau punya untung dibawa kemana? Ya keluar duitnya. Kalau bank lokal dibawa kemana? Balik ke jadi pajak, balik jadi kesempatan opportunity, kan gitu. Sesimpel itu Mbak Ulfa. Ya. Bank asing itu kalau untung duitnya keluar, cash out ke luar negeri, dinikmati oleh para shareholder-nya di luar negeri. Kalau bank lokal berjaya, balik kemana? Balik ke zakat, balik CSR, balik ke beasiswa. Coba diceklah bank-bank asing, mana yang kasih beasiswa besar-besar, mana yang kasih CSR besar-besar. Ya boleh dirasakan sajalah kira-kira. Ya, artinya kalau kita bisa dengan lokal berjaya, ya mari kita berjayalah dengan bank-bank lokal. Bukan saya anti bank asing, enggak sama sekali. Tapi ini logika sederhana aja. Bank asing induknya di mana? Di luar. Bank lokal di mana induknya? Di dalam. Gitu. Kalau peran perbankan syariah jelas ya, kita udah menyumbang sekian persen dari market share, 6%, yaitu perannya saat ini. Artinya dari 100% perbankan kita udah punya 6%. Tanpa itu kita goncang kan gitu. Perbankan kita kan kehilangan hampir 7% ya dari nilai ekonominya. Itulah peran kita. Sementara masih 6%, tapi mudah-mudahan ya ke depan akan lebih banyak ya. Nanti makanya Ulfa jadilah konglomerat gitu ya. Mbak Ulfa jadi konglomerat, triliunan duitnya berbanglah di BSI kayak gitu. Ajak teman-temannya ya. Nanti misalkan punya suaminya konglomerat juga, ajak berbank di BSI. Insya Allah BSI maju. Ya, mudah-mudahan gitu. Saya doakan semuanya teman-teman menjadi orang-orang yang punya resource ya, yang punya kemampuan keuangan yang luar biasa. Jangan jadi orang yang lemah ya. Jadi nasabah yang premium, yang prioritas kan gitu. Amin ya. Amin. Mungkin gitu teman-teman ya, saya mohon maaf ini udah dipanggil-panggil ya. Ya. Ibu Ana dan Ibu Sri Nuning, saya mohon izin ini harus mengakhiri
dialog pada sore hari ini. Saya mohon maaf sekali. Mungkin kita bisa atur lagi kapan-kapan ya Ibu dan teman-teman sekalian. Dilayangkan saja suratnya. Nanti teman-teman Karawaci mungkin bisa memfasilitasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arsin. Ya, saya izin pamit dulu ya Ibu ya. Ya, monggo. Terima kasih banyak. Semoga berkah. Nanti materi saya share lewat teman-teman cabang Karawaci ya, materi yang tadi ya. Pak. Oh, ya, Pak. Ya, Pak, sebelumnya boleh sesi dokumentasi dulu, Pak? Boleh. Silakan, ayo. Ya, aba-aba di saya, operator mohon dibantu karena ini ada 7 slide, jadi ada 7 sesi foto. Slide pertama, 1, 2, 3. Diharapkan semuanya untuk on kamera. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Ya Pak, terima kasih banyak kepada Bapak Ahsin Muammar yang sudah berkenan untuk mengisi materi pada sore hari ini dan pada acara hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Untuk yang pemenang nanti diputus sendiri ya moderator ya sama teman-teman Karawaci ya, siapa yang dapat hadiahnya silakan. Iya boleh, nanti akan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hadiah yang diberikan dari Bapak Ahsin Muammar dari Bank BSI cabang Karawaci akan disampaikan langsung lewat chat group. Dan untuk teman-teman peserta semua diharapkan jangan keluar dulu di WA group karena akan ada pengumumannya. Oke. Tibalah kita pada sesi terakhir ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi untuk Bapak Ahsin dan perwakilan dari KCP Karawaci, BSI Karawaci yang sudah berkenan untuk menyampaikan dan membersamai di dalam acara kunjungan kelembagaan dari Syariah Economic Club ini. Sebelum ditutup, saya undur diri dan menyerahkan acara kembali kepada MC. Silahkan Afrida. Baik, terima kasih kepada Saudari Saskia Amanda yang telah berkenan menjadi moderator pada acara kunjungan kelembagaan hari ini. Baik, selanjutnya beralih ke sesi doa oleh Saudara GG Ramadhani, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana minal khasirin. Rabbana la tukhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gege Ramadhani atas penyampaian doa. Tibalah kita di penghujung acara, pada acara kunjungan kelembagaan dengan tema Satu Langkah Mengenal Lebih Dekat dengan BSI. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, yakni Bapak Aksi Muammar, dan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yakni Ibu Anastofia Atikasari, SEMSI CMA, dan terima kasih pula kepada pembina KSI Unis Tangerang, yakni Ibu Haja Sri Nuning Mulatsi, SEMSI, yang telah berkenan meluangkan waktunya serta mensukseskan acara kunjungan kelembagaan pada hari ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang senantiasa hadir mengikuti hingga akhir acara pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat menambah wawasan kita mengenai perekonomian syariah atau perbankan syariah dan dapat bermanfaat di kemudian hari bagi kita semua. Kami selaku panitia memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau tindakan kami yang kurang berkenan. Kami bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Li'annal insan mahalul khoto' wan nisyan. Marilah kita tutup acara kunjungan kelembagaan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama, terima kasih semua. Mencoba tepaki mimpi yang terpendam